Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kemarin bahwa ada 3 bahan penghantar listrik ya. Yang pertama adalah bahan dari konduktor, kedua isolator, yang ketiga semikonduktor. Kemarin bahan konduktor merupakan bahan yang memiliki nilai hambatan yang kecil, sehingga dengan hambatan kecil ini arus listrik yang terdapat di dalam sumber tegangan, bisa itu baterai, aki, atau sumber tegangan yang lain yang di dalamnya terdapat muatan listrik, ini mampu dialirkan oleh bahan konduktor ini. Contoh bahan konduktor itu kemarin adalah besi, kawat, timah, tembaga, dan lain-lain ya, yang memiliki unsur logam ya, mengandung unsur logam. Nah, unsur logam ini merupakan bahan yang memiliki nilai hambatan yang kecil ya. Kemarin apabila kita sambungkan satu buah sumber tegangan pada kutub positifnya menuju ke kutub negatif, maka terjadi aliran arus ya. Tentunya dengan bahan konduktor ini, bisa besi, kawat, atau timah, terjadi aliran arus dari positif menuju ke negatif ya, yaitu muatan listrik positifnya mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif, dan muatan listrik negatifnya mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif, sampai dengan terjadi ya beda potensial atau jumlah arus pada area positif dan area negatifnya ini, jumlah arusnya perbandingannya sama, sehingga tidak terjadi lagi atau tidak terdapat lagi beda potensial antara positif dan negatif. Nah, itulah yang dikatakan kemarin tidak ada beda potensial. Berarti jika ini tegangannya atau beda potensialnya sebesar 12 volt, saat kita hubungkan positif dan negatif menggunakan konduktor, terjadi aliran arus muatan positif listrik ini berpindah dari area positif menuju negatif ya, mengisi, dan muatan listrik negatif ini pun akan berpindah dari kutub positif menuju kutub negatif, sehingga ruang yang mengisi muatan positif dan muatan negatif ini potensialnya sama ya, sehingga tidak ada beda potensial antara positif negatif. Maka saat kita ukur pada keadaan tersebut, nilai tegangannya, nilai voltasenya akan berubah menjadi 0 volt, karena tidak ada perbedaan potensial lagi antara positif dan negatif. Jumlah muatan listrik atau arus listrik yang di kedua area ini sudah dalam keadaan yang sama ya. Sekarang bagaimana jika sumber tegangan ini dialiri oleh bahan menggunakan bahan isolator? Apa bahan isolator ini? Isolator ini adalah bahan yang memiliki nilai hambatannya besar, sehingga karena besarnya nilai hambatan tersebut, arus listrik ini tidak bebas mengalir ya, tidak bisa mengalir dari positif menuju ke negatif. Contoh, apa bahan-bahannya? Bisa dia plastik ya. Ya, bisa juga bahan karet ya. Itu bahan-bahan yang memiliki hambatan besar. Jadi kalau kita menggunakan multitester, di sini ada skala yang menunjukkan skala untuk mengukur nilai hambatan dari mulai 600 sampai 10 mega ya. Kalau bahan itu terbuat dari besi, ini besi, ini ya timah, maka saat kita hubungkan ujung
timah dari ujung kanan ke kiri, maka dia akan menunjukkan nilai 0, menandakan 000. Hambatannya ini sangat kecil, 0 ohm. Ya. Sehingga apabila ini dihubungkan dari positif menuju ke negatif, ya sini, maka arus listrik pada positif ini akan berpindah ke kutub negatif, mengisi area yang bermuatan listrik negatif. Pada saat bersamaan, arus listrik ini yang bermuatan negatif mengalir mengisi area yang bermuatan positif. Demikian yang terjadi, sehingga pada saat nanti nilai beda potensial antara area muatan positif dan area muatan negatifnya ini sama atau seimbang, sehingga pada tahapan ini saat kita ukur menggunakan skala voltase, maka dia tidak akan menunjukkan nilai tegangan sebesar 12 volt karena drop menjadi 0 volt, karena sudah tidak ada lagi perbandingan atau beda potensial antara positif dan negatif. Akan tetapi jika sumber tegangan ini kita hubungkan dengan bahan yang terbuat dari karet atau bahan-bahan isolator yang memiliki nilai hambatan tinggi, contohnya karet gelang atau plastik atau yang lain-lainnya, kita hubungkan ke sini, maka arus listrik tersebut ini tidak akan bisa mengalir, ya. Sehingga bahan-bahan isolator ini tidak bisa digunakan untuk menghantarkan muatan listrik, ya, atau tidak bisa digunakan di dalam rangkaian elektronika karena tidak mampu mengalirkan arus listrik. Nah, beda dengan bahan semikonduktor. Ya. Dia mampu memiliki kemampuan untuk mengalirkan arus listrik, akan tetapi arus listrik yang mengalir pada bahan tersebut mampu diatur seberapa besar yang mau kita alirkan. Ya. Contoh bahan semikonduktor yang telah menjadi atau telah diproduksi dalam satu komponen, yaitu yang umum digunakan adalah resistor. Nah, resistor ini merupakan komponen elektronik yang tersusun dari bahan semikonduktor, sehingga nilai hambatan pada resistor ini bisa diatur mulai dari 0 ohm. Ohm ini adalah satuannya, ya, satuan hambatan atau satuan resistance. Ada yang bernilai 100 ohm, 1000 ohm, 1 kilo, sampai dengan mega ohm. Dengan catatan bagaimana? Jika semakin kecil resistor yang digunakan, ya, contoh resistor ini di dalam elektronika nanti simbolnya seperti ini. Kita coba menggunakan simbol. Di sini ada sumber tegangan. Kita buat satu rangkaian sederhana dari positif, kita hubungkan dengan resistor, ya. Kemudian ada di sini lampu DC, ya. Resistor kita gunakan nilai 1 kilo ohm. 1 kilo ohm ini berarti 1000 ohm. Maka arus yang akan mengalir adalah, kita bisa hitung, ya, dari muatan positif ini mengalir menuju ke kutub negatif, ya, dengan melewati komponen resistor senilai 1 kilo ohm, ya, sehingga lampu ini pun pasti akan menyala, ya, karena terjadinya aliran arus listrik. Berapa besar arus listrik? Kita bisa hitung. I, arus listrik itu adalah I, ya. I ini adalah arus. I sama dengan V per R. V ini adalah tegangan atau volt. R ini adalah resistan atau hambatan, nilai hambatan di sini. Di sini kita tahu Pi-nya adalah 12,
R-nya adalah 1000, sehingga arusnya kita bisa hitung 12 per 1000. 12 volt per 1000 ohm. Maka arusnya adalah, kita bisa hitung 12 per 1000 ya, 0,0 ya, sama dengan 0,012 ampere ya. Sangat kecil sekali. Jika sumber tegangan ini 12 volt 1 ampere, kapasitas arusnya 1 ampere 12 volt, maka yang mengalir di dalam rangkaian ini hanya 0,012, sehingga sisa arus yang tersimpan ini masih aman atau masih banyak. Tetapi lampu cukup untuk menyala ya di dalam rangkaian yang sederhana ini. Jika resistornya ini kemudian kita buat lebih kecil nilai resistannya, nilai hambatannya, contoh 1 ohm, maka arus yang akan mengalir adalah I sama dengan V per R sama dengan V-nya 12 volt dibagi 1, sehingga arus yang akan mengalir adalah 12 ampere ya. Sedangkan kapasitas voltasenya, kapasitas di dalam sumber tegangan itu sendiri hanya 1 ampere. Arus yang mengalir 12 ampere berdasarkan perhitungan. Yang terjadi apa pada saat bersamaan ya, mungkin dalam jangka waktu yang sangat cepat sekali, maka aliran arus yang deras ini akan lebih cepat untuk ya menguras tegangan baterai itu sendiri, maupun terjadi perpindahan arus listrik yang sangat besar, sehingga dalam waktu yang sangat cepat beda potensial ini akan sama, atau dikatakan tidak ada lagi beda potensial antara positif dan negatif, karena nilai aliran arus yang deras mengakibatkan pada area yang menyimpan muatan positif dan muatan negatif ini telah memiliki nilai dengan potensial yang sama. Area yang diisi oleh muatan positif akan dipenuhi oleh muatan negatif, dan area pada muatan negatif pun akan mendapatkan limpahan arus positif ya dari kutub positifnya, sehingga dua area ini memiliki nilai potensial yang sama. Nah, itulah yang dikatakan baterainya drop dari 12 volt menjadi 0 volt karena tidak ada lagi perbedaan potensial. Ya, itulah secara sederhana ya efek daripada penggunaan semikonduktor di dalam rangkaian. Semakin kecil nilai hambatan yang kita gunakan pada satu rangkaian, maka arus yang akan mengalir itu semakin besar. Dan semakin besar nilai hambatan yang kita gunakan di dalam satu rangkaian, maka arus yang mengalir itu akan semakin kecil berdasarkan rumus ini. I sama dengan V per R. Oke, demikian kiranya materi pengenalan 3 bahan penghantar listrik secara sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian akan kita lanjut pada bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.